Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi? Kita bertemu kembali pada mata kuliah konsentrasi pada mata kuliah sistem balas jasa dan diklat. Dan pada pertemuan kedua ini kita masih mempelajari tentang sistem balas jasa atau kompensasi, ya. Dan pada pertemuan terakhir kemarin, kita mungkin Anda masih ingat, ya, kemarin kita sampai di faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, ya. Dan seperti yang kita bahas kemarin, ini faktor pertama adalah penawaran, seberapa besar penawaran dan permintaan dari tenaga kerja, khususnya di bidang yang saat ini dibutuhkan. Nah, jika kita sebagai yang menawarkan diri sebagai tenaga kerja, artinya yang melamar, lebih banyak, ya, penawaran yang menawarkan menjadi tenaga kerja ini banyak, sementara yang meminta sedikit, maka di situ biasanya potensi harga menjadi menurun, ya. Nah, ini kembali ke hukum mikro, ya. Makanya kenapa konsentrasi ini disimpan di semester 7 dan kayak seperti mikro, makro itu disimpan di semester-semester bawah, itu menjadi prasyaratnya di atasnya, karena banyak sekali mata kuliah yang di atasnya itu, khususnya di konsentrasi, itu membutuhkan sebuah skill dan knowledge dari mata kuliah yang disebar atau didistribusikan pada semester-semester sebelumnya. Nah, jika yang menawarkan tenaga kerja sedikit, ya, apa mungkin terjadi? Mungkin saja, misalkan begini, pada saat yang meminta tenaga kerja itu menginginkan di bidang tertentu, ya, misalkan teknik sipil untuk konstruksi pembangunan jalan tol, misalkan. Nah, SDM atau tenaga kerja di bidang tersebut, ya, konstruksi tersebut itu sangat minim, lulusannya sangat sedikit. Nah, sehingga penawaran untuk tenaga kerja tersebut hanya angkatan itu saja dan tidak banyak di perguruan tinggi manapun, hanya di satu perguruan tinggi yang ada, misalnya, ya. Sementara permintaan dari perusahaan yang di bidang tenaga kerja yang punya skill dan knowledge tadi, ya, yang di bidang tenaga kerja, maka itu menjadi kompensasinya menjadi naik. Misalnya ini terjadi di proyek-proyek tol. Bisa jadi itu SDM yang datang dari China itu adalah tenaga kerja dengan spesifikasi keahlian khusus yang di kita tidak ada, yang menawarkan. Artinya prodi kita misalnya belum ada. Misalnya, ya, sehingga permintaan, jadi berbagai perusahaan yang mau membangun jalan itu meminta skill dan knowledge dari tenaga kerja dengan keahlian tersebut. Nah, sementara penawaran di Indonesia ada, tetapi sedikit, misalkan. Hanya misalkan puluhan orang atau ratusan orang. Sementara skill tersebut, tenaga kerja yang memiliki skill tersebut, itu dibutuhkan ribuan. Nah, maka di sini akan potensi harga atau kompensasi menjadi naik. Seperti itu, ya. Misalnya juga di kasus tertentu, ya, tapi tidak tiap tahun, suatu tahun terjadi sebuah penawaran yang sedikit, misalkan dibutuhkan, berarti yang dibutuhkan itu yang meminta, ya. Setiap dinas pendidikan membutuhkan guru bahasa Sunda. Nah, karena yang menawarkan lulusan perguruan tinggi dari prodi bahasa Sunda itu sangat sedikit, karena mungkin dulu punya pikiran, kita orang Sunda, maka kenapa harus kuliah di prodi bahasa Sunda lagi, misalkan. Sehingga hampir sedikit sekali yang kuliah melanjutkan di prodi bahasa Sunda. Kebanyakan di ekonomi, kan, di administrasi, di keguruan. Nah, ini
di bahasa Sunda, di keguruan bahasa Sunda. Nah, hanya sekelas, itu pun hanya 20 orangan. Nah, sedikit sekali. Nah, begitu dia pada keluar menawarkan diri menjadi guru bahasa Sunda, kebetulan sekali waktu itu di hampir semua dinas pendidikan kota dan kota madya, kabupaten dan kota itu banyak yang membutuhkan guru bahasa Sunda. Artinya yang membutuhkan itu di sini permintaan tenaga kerja. Yang menawarkan tadi yang menawarkan sebenarnya untuk bisa asal jadi bahasa Sunda banyak, tetapi kan ada syarat administratifnya ya yang masuk dalam kategori lengkap dalam penawaran itu adalah yang memiliki paling tidak ijazahnya. Yang tidak punya ijazah juga mungkin bahasa Sundanya bisa ada dasar ya karena kita orang Sunda. Tetapi kan nanti ada syarat administratif, ada syarat administratif yang nanti akan disortir kalau memang memenuhi dipanggil, kalau tidak ya tidak. Nah ini salah satu contoh kompensasi dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja kemarinnya. Kemudian juga kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, ini balik juga kepada kemampuan perusahaan. Bagi beberapa perusahaan yang belum mampu, ya kayak di Sumedang misalkan, itu sebenarnya UMR-nya lumayan tinggi, tetapi karena kemampuan dan SDM pun menerima, ya tenaga kerja pun menerima, ya mungkin sah-sah saja ya. Tapi bagi SDM-nya yang tidak menerima, banyak perusahaan yang kemampuannya kecil, mereka berpindah tempat. Ya, tapi kalau kemampuannya sedikit perusahaannya tapi SDM-nya menerima ya dia ready di situ ya, hasilnya standby di situ. Tapi saat kemampuan perusahaan masih kecil tapi tuntutan karyawannya tinggi dan kita ada di daerah yang secara UMR tinggi, biasanya si perusahaan ini akan mengalihkan domisili perusahaannya ke kabupaten kota yang UMR-nya rendah gitu. Misalkan ke daerah-daerah Subang, Majalengka, Kuningan misalnya ya, sana. Itu yang UMR-nya di Jawa Barat yang agak lebih rendah. Tetapi ke depan bisa saja karena semua hampir berbondong-bondong di sana dan ini akan kembali ke hukum penawaran permintaan tenaga kerja, malah yang Majalengka yang hari ini rendah bisa jadi ke depan itu akan melebihi dari Sumedang ya. Kalau misalkan pergerakan Sumedang tidak ada perkembangan yang signifikan. Ya begitu karena perubahan itu terjadi terus-menerus. Jadi tidak stagnan ya. Bisa jadi hari ini Sumedang lebih tinggi dari Majalengka, esok lusa bulan depan bisa jadi malah Majalengka yang lebih tinggi. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ini nih. Kemudian serikat buruh. Adanya cabang, unit, ranting serikat buruh juga menjadikan wilayah tersebut menjadi lebih kritis. Dari kritis itu sering disampaikan aspirasi sehingga dari desakan-desakan karena ada serikat buruh itu biasanya perusahaan atau kabupaten kota yang ada di wilayah yang serikat buruhnya sudah terkoordinir biasanya di situ agak lebih tinggi UMR-nya karena mungkin desakan-desakan terus. Misalnya daerah Bandung itu serikat buruhnya ya selain UMR-nya karena tuntutan ekonomi di wilayah situ yang tinggi, mungkin juga ini salah satunya dari serikat buruh yang intent untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Di beberapa daerah juga dari buruh itu bukan berarti tidak ada keluhan, dari SDM itu ada keluhan, tapi karena tidak terkoordinir jadi kurang kuat. Nah, sementara yang di kabupaten kotanya ada cabang ranting untuk serikat buruh, biasanya ini lebih cepat untuk menyalurkan aspirasinya. Gitu. Dan lebih vulgarnya mah demo atau lain sebagainya. Kemudian kompensasi juga dipengaruhi oleh produktivitas karyawan itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kalau produktivitasnya rendah, ya biasanya tidak mendapatkan kompensasi yang tinggi, bahkan kena punishment ya gitu. Nah, kalau produktivitas rendah, tunjangan-tunjangan, bonus-bonus juga mungkin tidak tercapai ya, tidak diberikan. Kemudian pemerintah, ini kebijakan pemerintah tadi dalam penentuan UMR, UMK, nah ini juga berperan ya. Kemudian gaya hidup. Nah,
Serikat buruh tadi juga sering menyampaikan karena biaya hidupnya dari dasar biaya hidup ya gitu. Nah, yang tidak ada serikat buruh yang kurang intent menyampaikan juga bukan berarti tidak biaya hidupnya sudah cukup. Sebetulnya dia juga biaya hidupnya tertekan, tapi untuk corong aspirasinya dia tidak apa ya, tidak terkoordinir karena tidak ada organisasi seperti di cabang-cabang kota besar. Tetapi ke depan di daerah yang hari ini disebut belum ada serikat buruh, manakala perusahaan-perusahaan dan pabrik kemudian kawasan ekonomi di situ tumbuh, bisa jadi di situ juga akan keluar cabang serikat buruh yang ada di daerah tersebut ya. Kemudian juga posisi jabatan karyawan ya kemarin, karena dengan posisi jabatan A dan B ini akan membedakan ya, termasuk juga nanti ada tunjangan jabatan ya. Kemudian pendidikan dan pengalaman karyawan. Nah, di beberapa instansi atau perusahaan ada yang tidak apa ya istilahnya, pendidikan tinggi dengan rendah disamakan saja, tidak ada penilaian terhadap pendidikan. Nah, ini juga tidak baik menurut saya. Tetapi kalau di ASN manajemennya ini saya kira sudah bagus ya, karena waktu pengangkatan dari SMA saja ya 2B, 2C. Nah, begitu sudah beres sarjana Anda di sini, nah itu langsung bisa penyesuaian ke 3A. Artinya apa? Berarti di sini kompensasi nanti naik dipengaruhi dari faktor-faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Nah, ini juga bisa menjadi sebagai judul-judul dalam riset Anda ya. Jika nanti misalkan produktivitas kerja menurun, bagaimana tuh terhadap kompensasinya? Nah, kemudian kebijakan pemerintah, misalkan pengaruh biaya hidup dan kebijakan pemerintah terhadap kompensasi tenaga kerja atau kompensasi karyawan pada perusahaan apa gitu ya. Nah, kemudian pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja karyawan terhadap kompensasi karyawan. Nah, itu juga jadi judul-judul ya. Nah, pada judul seperti ini bisa dibalik sebenarnya ya. Kayak produktivitas bisa saja di situ produktivitas tadi variabel yang mempengaruhi jadi variabel independen, kompensasi jadi variabel dependen, variabel Y-nya di suatu tempat bisa dirubah malah pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja. Jadi dibalik ya mah nungguan adalah kompensasi, geus dikompensasian benar dibayar halus katara produktivitasnya bagus. Tapi ada juga yang kompensasi itu ngikutin dari produktivitas. Jadi artinya apa? Dalam kasus ini variabel X dan Y bisa juga kadang-kadang X jadi Y, kadang-kadang Y jadi X. Gitu. Jadi tergantung permasalahan yang muncul saat observasi sebelum penelitian. Dan itu akan terungkap di latar belakang masalah di bab 1 ya. Jadi yang dominan masalahnya yang mana? Yang kompensasinya atau yang produktivitas kerjanya? Kalau yang dominan kompensasinya, oh berarti kompensasi itu jadi variabel dependen. Tapi kalau yang dominan masalah saat observasi adalah produktivitas kerja yang menurun dan diduga akibat kompensasi, nah berarti di situ yang menjadi variabel X-nya kompensasi, yang jadi variabelnya produktivitas. Jadi dua variabel ini bisa kadang terbalik gitu ya. Tapi kalau kompensasi terhadap pendidikan saya rasa tidak agak kecil kemungkinan ya, biasanya pengaruh pendidikan dan pengalaman karyawan terhadap kompensasi gitu. Nah, kemudian kondisi perekonomian Indonesia. Nah, ini juga menjadi faktor ya. Misalnya kemarin di saat COVID ini perekonomian nasional ya itu agak lesu ya, ke kompensasi juga kadang ada yang hanya dibayar setengahnya kan. Nah, itu pun walaupun protes SDM tetapi semuanya memaklumi karena kinerja selama COVID, pandemi COVID itu semuanya juga tidak tidak 100% kinerjanya diaplikasikan, dan kita pun memahami bahwa pendapatan dari setiap perusahaan juga menurun drastis ya gitu, dan sepertinya dibayar 50% juga masih
bersyukur ya gitu daripada tidak sama sekali. Walaupun sebetulnya kalau secara kebutuhan semua karyawan SDM itu merasakan jeritan dari susah payahnya atau tidak tercukupinya kebutuhannya. Tetapi apa boleh buat karena hampir semua perusahaan waktu itu atau saat ini juga terjadi permasalahan seperti itu ya. Mau ngejual padahal yang pesan ada tetapi menyampaikannya masih pada ditutup kan jalan-jalannya sehingga nah di situ juga perusahaan pendapatannya berkurang dan kita juga sebagai SDM memahami dan memaklumi bahwa dari pendapatan itu juga kita juga tidak ingin menang sendiri untuk 100% dibayar gitu karena ya tadi perusahaan pun mengalami kerepotan ya. Nah, kemudian faktor kompensasi juga jenis dan sifat pekerjaan. Jadi di beberapa sifat pekerjaan jenis yang membutuhkan pemikiran, skill yang tidak dimiliki oleh banyak orang, itu pasti kompensasinya tinggi tuh. Ya. Nah, kemudian juga di beberapa, tapi kalau jenis dan sifat pekerjaannya umum, ya orang lain juga banyak bisa, kayak staf umum tuh ya, itu pasti tidak terlalu besar ya, karena tanpa kita juga orang lain juga bisa. Tetapi di bidang-bidang tertentu kayak misalkan kedokteran, itu kan tidak semua orang bisa menyembuhkan ya, hanya dokter. Tapi nanti balik lagi ke berapa banyak dokter yang ada di wilayah itu berbanding jumlah masyarakat, dan dari jumlah masyarakat yang ada di wilayah itu juga besar kemungkinan yang sakitnya gitu. Jadi kalau dokternya terlalu banyak dibandingkan jumlah masyarakatnya, ya di situ kecil juga kompensasinya, karena itu balik lagi ke poin yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Gitu ya. Nah, sifat dan jenis pekerjaan ini, tadi yang saya maksud ada kayak seperti misalkan keahlian di bidang IT ya. Itu kan beberapa orang saja, apalagi di SDM yang sudah hampir pensiun itu ketinggalan ya, bisa disebut atau bisa dibilang gaptek ya, tidak melek dengan teknologi. Kenapa? Karena mereka itu lahirnya bukan di zaman milenial yang ngoprak-ngoprek HP dan elektronik ya. Dan sebetulnya kalau belajar walaupun sudah usia, tetapi sebenarnya bisa, tapi kan berbeda ya, karena kalau sudah berusia kemudian punya anak, keluarga, itu pikirannya itu tidak sefokus dengan yang masih muda gitu. Karena yang dipikirkan tidak hanya tentang belajar tentang elektroniknya, tetapi ada banyak hal yang harus dipikirkan. Pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, kemudian juga keluarga, kemudian juga yang lainnya banyak. Apalagi kalau misalkan kondisi si SDM yang sudah berusia dimaksud tadi itu banyak utang misalkan atau yang lain, itu lebih sulit lagi untuk belajar karena tidak serepres, tidak eh, apa ya, sekualitas anak-anak muda. Kalau anak-anak muda kan pikirannya masih tidak terlalu memikirkan kebutuhan, dia fokus dengan belajar, kemudian dia fokus dengan apa yang dia lagi pelajari hari ini, sehingga akan cepat sekali untuk belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang mereka sedang pelajari dan mereka sedang gali saat itu ya gitu, dan sebutlah mereka jadi mahir. Nah, begitu kira-kira. Jadi sebetulnya bukan berarti kalau sudah tua jadi bodoh, bukan, tidak ya. Tapi sebetulnya ada faktor kondisi yang menyebabkan mereka itu menjadi lemot ya, karena memorinya sudah kebagi ke keluarga, mikir utang, mikir pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan dengan target-target yang dibebankan atasan seperti itu. Jika masih muda, apalagi masih biaya dari orang tua, kan itu tidak terlalu berpikir tentang biaya, tidak terlalu berpikir tentang kebutuhan keluarga, tidak berpikir tentang bagaimana tanggung jawab pekerjaan, target-target atasan dan pekerjaan. Mereka fokus kepada bidang-bidang yang mereka pelajari, sehingga
kepakaran, kedalaman, keluasan di bidang pekerjaan tertentu mereka kuasai, dan sehingga anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang punya kompetensi yang diinginkan, dan wajar saat itu karena jenis dan sifat pekerjaannya yang tertentu dan langka, ya biasanya kompensasinya lebih tinggi, bahkan melebihi dari para seniornya, ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini kompensasi. Anda semua juga, apalagi yang sudah kerja, ya ini sudah pada paham. Ada yang sifatnya finansial, ada yang non finansial. Yang finansial ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi finansial itu imbalan dalam bentuk uang, ya, yang diterima karyawan atau pegawai. Nah, yang finansial langsung itu kayak yang bulanan itu, ya, yang bentuknya gaji, upah, komisi atau bonus. Banyak kan gaji. Ada juga yang upah, kayak harian lepas itu ya upah, ya, karena dia tidak bulanan, harian, bahkan dibayarnya ada yang mingguan, itu upah. Gaji, sebenarnya gaji, ya kalau orang awam ya sama-sama juga lah, saya mau harian karena ada kebutuhan, kalau gaji kan bulanan gitu, ya. Kemudian komisi, kemudian bonus-bonus, ya. Sebetulnya ada banyak tunjangan-tunjangan juga, ya, di situ. Ada, kalau di gaji itu ya ada tunjangan anak, ya, ada tunjangan transport, ada tunjangan kesehatan dan lain-lain, ya. Tapi kalau upah saya rasa jarang sekali ada tunjangan-tunjangan, ya, karena upah itu dibayar mingguan, harian. Jadi saat dibayar upah itu ya include di dalamnya, ya, kesehatan atur sendiri, tunjangan anak tidak ada, ya, berbeda dengan gaji. Seperti itu. Finansial yang tidak langsung ini seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Jadi misalkan ada reward akhir bulan, ya, itu kan tidak tiap bulan, jadi tidak apa, ya, tidak termasuk dalam kompensasi langsung itu kan. Kalau finansial langsung itu biasanya bulanan sudah ini, ya. Tapi kayak reward, ketercapaian tim, ketercapaian kita sendiri, ya, baik bisa bulanan, bisa per semester, bisa juga akhir tahun gitu, ya, imbalan. Tapi bentuknya sama-sama finansial, ya, sama-sama finansial. Misalnya apalagi, ya, finansial tidak langsung. Oh, pada saat diberikan atau diutus untuk diklat misalkan, itu kan ada imbalan finansial juga, ya. Bahkan orang menunggu-nunggu biasanya SDM itu kapan saya disuruh diklat, ya. Selain perbaikan biji itu juga ada lumayan. Nah, ini juga menjadi sebuah kompensasi finansial. Cuma disebut tidak, sebenarnya ngasihnya langsung-langsung juga, cuma yang dimaksud dengan tidak langsung itu tidak disatukan dengan, artinya situasional, tentatif gitu. Kalau yang finansial langsung kayak itu jelas, ya, kalau tanggal 2 ya tanggal 2, kalau tanggal 25 kayak di perusahaan-perusahaan itu tanggal 25 terus gitu. Kalau finansial tidak langsung kita susah menentukan biasanya kapan. Jadi urgensial atau insidental atau ya situasional saja. Kalau memang ada harus diikuti diklat dan menugaskan ke kita. Nah, ada juga yang biaya transportnya, kan, misalkan diklatnya di Surabaya harus naik pesawat, harus naik apa, itu kan untuk apa, transportnya kita diberikan, dan itu juga merupakan finansial tidak langsung. Apakah dikasihnya langsung? Iya, dikasihnya langsung, tetapi tidak langsung tadi tidak selalu harus tiap bulan, karena kita tidak pernah tahu kapan. Kadang sebulan ada, kadang nggak ada, kadang setahun nggak ada sama sekali, ya. Itu kan finansial tidak langsung. Dan tidak semua karyawan mendapatkan finansial tidak langsung. Bisa semua, bisa tidak juga, ya. Dan kebanyakan ini hanya segelintir orang, ya, yang ditunjuk. Nah, kemudian ada yang sifatnya non-finansial. Nah, ini kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau di lingkungan psikologi. Misalkan kebanggaan kita menjadi bagian dari perusahaan yang begitu besar dan terkenal itu sebagai kompensasi, ya, dari kita. Ada kepuasan yang diterima oleh kita, ya. Seperti dulu
saat anak muda ini ditanya calon mertuanya itu saat main itu ditanya adik kerjanya di mana. Begitu Anda kerjanya di perusahaan yang orang banyak tahu, terkenal dan besar, Anda dengan PD-nya kan menyebut saya di PT PLN, saya di PT Telkom, saya di PT Pertamina, saya di Bank BRI gitu. Tapi kalau misalkan Anda kerjanya di mana ya? Pelayan toko misalkan atau di Gria itu kan seperti yang malu ya nyebutinnya. Padahal sama-sama juga sebuah pekerjaan yang baik, yang halal, yang tidak perlu mesti dipermalukan ya gitu. Nah, tapi berbeda dengan tadi orang yang kerja di Pertamina Pak, di Balongan di bagian program. Wah, itu luar biasa tuh. Nah, apalagi di kampung itu jarang ngerti ya itu bagian program, bagian apa, pokoknya kenalnya Pertamina aja. Ini juga bagian kompensasi dari non finansial. Termasuk kerjanya di koperasi. Misal koperasi itu kan merasa malu ya nyebutinnya, padahal itu juga bagian dari sebuah pekerjaan yang menurut kita ya bagus ya. Tapi karena koperasi itu tidak banyak dikenal dan orang di mana sih kantornya koperasi teh naon sih, nah itu sehingga kita tidak menjadi sebuah kebanggaan ya, itu juga kebanggaan karena dipungkiri atau tidak dapat finansial langsung atau tidak langsung di situ ya, sehingga hari ini kita sampai bisa meneruskan hidup juga salah satunya secara syariat dari situ. Tapi non finansialnya kurang, bahkan diam-diam kita mencari lagi pekerjaan yang lain tanpa sepengetahuan dari manajemen kan gitu. Kenapa? Karena ada selain finansial langsung yang dirasa kecil, non finansial atau finansial tidak langsung juga mungkin tidak ada. Nah, ini non finansialnya juga tidak ditemukan gitu. Jadi nah, itu ya. Jadi kompensasi. Saat Anda kerja di ASN itu begitu bangga ya, belum nikah udah ASN, belum nikah udah kepolisian, belum nikah udah TNI. Walaupun pangkatnya prajurit, tapi kan orang mengenal bahwa itu sebuah pekerjaan yang luar biasa, abdi negara, sehingga teman-teman dan semua orang itu senang ya dan bangga gitu, dan itu kepuasan tersendiri yang kita terima gitu. Seperti itu kurang lebih kompensasi. Dan sebetulnya yang enak itu adalah ini finansial langsung, karena yang kepuasan non finansial pun diterima sebetulnya dampak dari finansial eh, yang langsung maupun tidak langsung. Misalnya begini, kenapa tadi Pertamina di non finansial menjadi sebuah kepuasan tersendiri ya, sebuah kompensasi yang non finansial, karena orang mengenal selain perusahaan itu perusahaan BUMN, finansial langsungnya juga semua orang pada tahu bahwa gaji di situ gede-gede, belum komisi dan bonus-bonusnya, belum lagi apa itu jaminan kesehatan, jaminan masa tuanya dijamin, makan minumnya dijamin, mesnya dijamin, kontraknya dijamin, bahkan mau pulang pun berangkat ke kantor pun diberikan inventaris kendaraan. Nah, akibat finansial yang langsung dan tidak langsung ini, dan masyarakat sudah mengenal tentang finansial langsung dan finansial tidak langsung di perusahaan itu, maka masyarakat memahami bahwa disitulah hebat, semua orang ingin ke sana karena ingin gaji yang gede, karena ingin finansial, jaminan, segala jaminan, inventaris diberikan. Nah, sehingga saat semua orang sudah membuktikan dan mengetahui tentang keberadaan perusahaan tadi, pada saat ada teman Anda yang bilang dia kerja di yang kita tahu tadi, wah, barulah kita dapat pujian, kita dapat sebuah percaya diri ya bahwa perusahaan tempat kita ini ternyata perusahaan yang sudah banyak dikenal, entah itu dikenal karena gajinya yang dikenal besar, kemudian jaminan yang lainnya, jam sostek dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya orang
berbondong-bondong sehingga yang tadi Anda cerita tentang saya kerja di sebuah perusahaan tersebut yang dikenal masyarakat, maka mereka wah hebat kamu, wah hebat kamu. Nah, disitulah karena non finansial itu sebenarnya dampak dari perkembangan kompensasi finansial yang berlangsung terus-menerus dan di situ berproses sebagai sebuah sosialisasi dan publikasi yang secara alami sehingga masyarakat mengetahui dan disitulah kita akan mendapatkan sebuah kompensasi non finansial. Seperti misalkan juga kerja di PT Garuda. Padahal di situ Anda sebagai mekaniknya. Tapi kan namanya Garuda itu perusahaan besar, banyak duitnya, misalkan urusannya dengan kapal terbang. Wah, kita memahaminya di situnya kan PT Garudanya. Wah, hebat kan gitu. Nah, di situ juga menjadi bagian jadi kompensasi yang sifatnya non finansial ya. Nah, kemudian finansial ya, kompensasi yang finansial ini ada yang langsung itu kita mengenal tadi ya, ada upah, gaji, komisi, bonus. Yang tidak langsung seperti tadi juga sudah saya sebutkan, ada jaminan sosial, asuransi jiwa, rancangan pensiun, perawatan kesehatan. Nah, hari ini kenapa juga dampak dari kompensasi yang hebat, yang bagus, yang besar, yang tertib, yang dijamin baik finansial langsung, tidak langsung, apalagi non finansialnya, itu semua berbondong-bondong. Salah satunya menjadi ASN. Kenapa ASN banyak dicari? Karena kompensasinya terutama yang tidak langsung, yang rancangan pensiun, dapat pensiun nanti setiap bulan, kemudian asuransi meninggal juga dapat, asuransi kesehatan juga dapat, asuransi tunjangan anak dan keluarga juga dapat karena manajemen kompensasinya yang bagus salah satunya ya selain tadi ada karir jenjang karir yang tertib ya menjadikan sebuah manajemen atau perusahaan atau instansi yang banyak diburu para tenaga kerja jadi penghoyong-hoyong tadinya begitu. Nah karena tadi penghoyong-hoyong atau pada pingin kemudian permintaannya terbatas. Jadi Pemda itu hanya sebulan, kalaupun mau merekrut itu paling 300 formasinya ya, tidak banyak. Kadang 270. Nah, sementara karena paham manajemennya seperti yang tadi dikatakan, bahkan gajinya pun setiap bulan selalu ngalir, bahkan ada gaji ke-13 dan ke-14, dan lain-lainnya, orang itu menjadi sebuah sosialisasi dan publikasi secara alami dan memahami itu sehingga semua orang berbondong-bondong. Nah, karena berbondong-bondong itulah sehingga nanti terjadilah permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Nah, manakala penawarannya banyak, permintaannya sedikit, maka potensi harga akan menjadi rendah. Sampai-sampai ayah nu kersa masihan acis nyuap nyogok tea gitu. Dan itu kalau secara agama tidak boleh karena yang disuap, yang menyuap, yang menuliskan kwitansinya, kemudian yang melihatnya juga sama-sama berdosa. Gitu. Tapi artinya bersaingnya dalam cara-cara yang sportif ya, yang bersaing sempurna gitu. Seperti itu. Nah, dampak dari sebuah kompensasi, kemudian tadi berbondong-bondong semua orang, maka dengan sendirinya akan menyebabkan sebuah kompensasi non finansial, kebanggaan, kepuasan. Coba lihat aja, orang masih muda, 22 tahunan, belum nikah, sudah ASN, sudah polisi, ya. Wah, itu kan sudah orang-orang sudah bahkan para orang tua yang punya anak remaja itu hampir bisa dipastikan mendekati kalau si orang laki-lakinya tadi anaknya itu belum memiliki calon misalkan. Sebaliknya kalau yang sudah jadi ASN-nya perempuan masih muda itu juga sama. Nah, itu ada yang disebut tadi kompensasi non finansial gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kompensasi selain kepuasan selain tadi kepuasan kerja yang non finansial itu juga bisa berupa pekerjaan yang diterima di pekerjaan itu. Misalkan
variasi keterampilan, oh adanya rotasi yang ini sehingga kita bervariasi keterampilannya, identitas tugas yang jelas, ada otonomi kewenangan dari pimpinan sehingga dia bisa mengaktualisasikan dirinya tidak terkekang, gitu. Kemudian umpan balik yang baik, kemudian lingkungan kerja, kebijakan pimpinan yang menyejukkan dan mengkondusifkan, manajer yang baik, karyawan yang kompeten dan baik, tidak terjadi konflik, kemudian rekan kerja yang menyenangkan, kondisi kerja yang suasananya dengan baik, waktu kerja yang menurut kita wajar dari jam 8, jangan sampai kita kerja dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, ini juga bagaimana kita punya kompensasi non finansial ya, kita terkekang dengan keterpaksaan waktu yang lama. Sehingga apalagi kalau perempuan di rumahnya ada anak, suaminya, nah ini juga lebih repot lagi. Nah, ini barangkali kompensasi-kompensasi ini bisa dipahami. Dan dari pembicaraan awal tadi sampai saat barusan, sebetulnya banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dan Anda coba amati di tempat Anda bekerja atau di perusahaan-perusahaan swasta sekitar Anda. Apa yang terjadi dengan kompensasi? Wah, Pak, di Yama kompensasinya nggak benar, ngasihnya nggak sesuai tanggal, kemudian nggak UMR, kemudian produktivitas kerjanya menurun. Nah, itu kan nanti bisa jadi judul penelitian Anda tuh, ya, seperti itu. Cuma kemarin di semester kemarin kita sudah katakan bahwa penelitiannya itu harus di perusahaan yang profit oriented ya, atau perusahaan swasta yang mencari laba ya. Itu tidak boleh di yayasan, tidak boleh di instansi-instansi. Nah, memang sih sistem balas jasa, kompensasi, MSDM, keuangan, pemasaran di instansi pemerintah, di yayasan juga pasti ada terimplementasikan, tapi berbeda gayanya, caranya, metodenya, dan goal settingnya pun berbeda. Karena kalau di ASN mah aya SDM anu laras oge tepat teuing ngagoyang karena pendapatan sehingga pada akhirnya perusahaan akan pilot tidak terlalu ya, karena dana penggajian ASN dan semuanya kan mungkin dari pusat, sehingga bagus tekniknya ya itu bisa berbeda dengan perusahaan. Kalau penjualannya menurun, tidak punya pendapatan, perusahaan kesulitan membayar gaji, kesulitan mengoperasionalkan, dan dia dengan sendirinya mengalami sendiri kesulitan itu, sehingga mau tidak mau harus selalu target. Nah, kalau selalu target harus benar nih masalah kinerja SDM di semua divisi, baik pemasaran, keuangan, SDM, operasional maupun di strateginya. Maka dari itu, kalau kita teliti ya penelitiannya di instansi ini kurang menarik ya. Dan yang kedua, perlu diingat Bapak Ibu bahwa manajemen yang kita pelajari adalah manajemen perusahaan, sehingga harus di perusahaan. Dan jadi MSDM-nya MSDM perusahaan, manajemen keuangannya manajemen keuangan perusahaan, manajemen operasionalnya manajemen operasional perusahaan, manajemen strateginya manajemen strategi perusahaan. Di setiap SKPD ada strategi, ada analisis SWOT, di setiap kecamatan ada strategi. Jadi semuanya bisa dikonversi, tapi yang hari ini kita pelajari adalah manajemen perusahaan. Sehingga objek-objek yang menjadi penelitian baik MSDM maupun pemasaran maupun keuangan harus di lembaga perusahaan atau sifatnya yang berbisnis profit oriented, itulah lebih ininya malah lebih vulgarnya lah ya. Nah, ini tentang kompensasi ya. Nah, selanjutnya ada macam-macam sistem kompensasi ya. Nah, di sini ada kurang lebih 3 sistem dari ada 3 aspek ya. Yang pertama aspek individual, personal, ada aspek kelompok, tim, ada aspek yang lebih luas lagi, organisasional. Ya. Nah, untuk aspek individual, nah, sifatnya pribadi, personal, itu seperti komisi, upah, borongan, ya, kemudian merit pay, pembayaran, atau ada
ini ya, karyawan yang baru ini pasangan muda kemudian nikah itu kan sifatnya tunjangan ya, tunjangan pernikahan gitu ya. Jadi tidak semua di perusahaan ya sudah memperlakukan ini ya. Ya kalau yang sudah alhamdulillah, nggak tahu nih di ASN ada nggak kalau misalkan Bu Eva Teh Nenden mau nikah itu Kang Erwin itu bagaimana? Apa ada itu biaya dari sana tidak ditanggung semua, cuma ada semacam tunjangan gitu. Kemudian insentif kehadiran itu ya kalau yang datangnya melebihi atau ya, harusnya jam 8 tapi jam 7.45 sudah ada. Tapi bukan juga harus dari subuh di situ supaya lembut, tidak, karena ada batasan wajar juga. Jadi kalau masuk jam 8 ya yang disebut cepat itu jam 7.30 antara jam 7.30 ke jam 8 misalnya ya. Jadi yang jam 6 tetap aja yang dihitungnya per 30 menit 7.30-nya gitu. Karena ya ngapain kalau begitu mah satpam yang piket dia datangnya dari malam dari subuh misi absennya. Jadi ada batasan juga ya seperti itu. Kemudian ada insentif kreativitas, ada ide-ide, kemudian juga ada penuangan penyelesaian permasalahan dalam sebuah solusi. Nah, itu kan dia kreatif tuh. Bisa saja ya, ada insentif kreativitas. Nah, di beberapa perusahaan yang kita pahami, khususnya di Sumedang, rasanya masih belum ya. Nah, tapi kalau insentif kehadiran, komisi mungkin ada ya. Gitu. Insentif kreativitas sepertinya mesti diadain nih, masuk akal nih, walaupun kalau untuk merit pay itu juga tidak terlalu ya. Kenapa? Karena tidak semua karyawan yang di kita itu masih muda ya, kasihan yang masuknya udah pada nikah dia tidak dapat. Kecuali kalau mungkin udah nikah lagi nanti ya itu dapat. Kasihan kalau itu tidak terlalu lah, hanya di perusahaan-perusahaan tertentu saja. Nah, kemudian yang sifatnya kelompok ini ada gain sharing, goal sharing, artinya ada pekerjaan teamwork yang berhasil, ya, pekerjaan misalkan menjadi sebuah kepanitiaan di perusahaan itu, misalkan hari 17 Agustus semua karyawan kita akan mengadakan upacara bersama, wah sekian ribu orang dan kita tunjuk menjadi panitia. Kemudian saat sukses lancar. Nah, dari kepanitiaan yang sifatnya kelompok tadi itu kita bisa saja mendapatkan sharing ini ya atas keberhasilan kita ya bentuknya kompensasi gitu. Bonus kelompok lainnya. Untuk yang dari organisasi sifatnya bagi hasil ya. Nah, organisasi itu employee stock. Maaf, dari tadi terus ngantuk. Nah, ini dasar penentuan kompensasi suatu jabatan. Jadi penentuan kompensasi ini yang dalam jabatan ya, ini berat ringannya tanggung jawab jabatan. Kan antara kasih dengan kabal itu berbeda ya, berat ringan tanggung jawab. Karena kabal membawahi dari kasih-kasih yang dia harus koordinasikan dengan baik, kemudian tanggung jawab apapun dari satu kasih salah, satu kasih benar, yang salah tetap tanggung jawab mereka dia ya gitu seperti itu. Dan pasti tunjangan jabatannya juga berbeda ya. Jadi dasar penentuan kompensasi suatu jabatan biasanya nanti berdampak atau disebut dengan namanya tunjangan jabatan ya. Dan kepala dinas dengan sekretaris dinas juga kan, nah itu lebih gedean mana tuh ya pasti ya, karena secara tanggung jawabnya juga itu satu dinas tuh ya dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian tinggi rendahnya tingkat pendidikan pemangku jabatan. Nah, ini juga ada yang jadi kasih dari sarjana, ada yang jadi kasih dari S2, magister. Nah, ini dibedakan nanti gitu ya. Tunjangan jabatannya sama-sama jabatan dikasih atau sama-sama dikabal. Tapi yang ini sarjana, yang ini magister. Nah, ini sama-sama satu jabatan, kalau secara struktur dia sama, tapi dia ada sedikit lebih di tunjangan jabatannya karena tingkat pendidikan. Misalkan untuk kabal yang dari sarjana itu tunjangan jabatannya setengah kali UMR misalkan. Nah, kalau yang S2 misalkan
65%-nya. Jadi ada 15% lebih besar daripada sarjana. Itu misalnya ya, misalnya bukan berarti nanti di perusahaan harus begitu juga, itu misalnya. Intinya ada pengakuan ya terhadap pendidikan. Sebaliknya ada kasih dari SMA, walaupun sekarang agak kecil kemungkinan ya, karena untuk dedikasi itu biasanya di administratif itu harus sarjana. Seperti untuk kepala unit di BRI saja ya, dia jadi mantri. Oh, dia target terus nih. Wah, dia dipromosiin jadi kepala unit. Itu kan tetap syaratnya harus sarjana dulu. Jadi harus kuliah dulu gitu. Karena ada syarat yang mensyaratkan syarat administratifnya bahwa untuk jadi kepala unit harus dari sarjana dulu. Jadi walaupun dia target-targetnya tercapai ya mantri itu, tapi kalau belum sarjana belum, misalnya ya itu misalnya. Jadi ada aturan. Kemudian lamanya kerja di perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini ada tunjangan jabatan atau juga nanti akan berkenaan dengan tunjangan masa kerja. Tinggi rendahnya nilai jabatan di pasaran tenaga kerja. Tadi sudah saya sebutkan lah ya, ada kasih, kabag. Kemudian kalau di perusahaan itu jarang ada kasih ya, biasanya dia itu koordinator, kemudian kabag, kemudian ada manajer-manajer ya gitu. Kalau di tapi beda-beda juga ya tergantung perusahaannya, tergantung ADART-nya. Cuma jarang ada kasih, itu jarang ada kasih. Kalau di ASN itu kasih ada ya, kepala seksi ya gitu. Ya di kepanitiaan kalau di mahasiswa itu ya ada kasih seksi-seksi gitu ya. Kemudian ada keluaran output yang dapat dihasilkan oleh suatu jabatan. Jadi tetap ada kinerjanya, makanya ada SKP, kemudian kalau di dosen itu ada beban kerja dosen, atau ada performa officialnya. Gitu. Jadi luarannya yang dihasilkan dari jabatan tertentu, nah cara mengukurnya bagaimana? Ya paling sederhana adalah membandingkan antara realisasi dengan tupoksinya, atau kalau dia punya rencana kerja ya dengan rencana kerjanya. Kalau dari rencana kerja ketercapaiannya sekian persen kan di situ bisa untuk mengukur luaran atau output yang dihasilkan oleh jabatan tertentu, berbeda-beda ya, karena tidak hanya kita di jabatan kita saja yang dinilainya, teman-teman lain yang punya jabatan baik sama dengan kita, lebih tinggi maupun lebih rendah juga sama memiliki apa. Jadi tidak sekedar jabatan. Nah, nanti ada konsekuensinya kalau luarannya sesuai target, nah itu mungkin ada tuh kompensasinya. Kalau di bawah bukannya dapat kompensasi, malah dipotong tuh. Nggak tahu motongnya mau dari pokok maupun dari tunjangan yang lainnya. Cuma yang jelas dia dipotong, kena punishment. Terus yang output luarannya melebihi kinerja standar itu akan mendapat reward juga nanti ya gitu. Mungkin saja langsung diberikan bulanan, mungkin diakumulasi dulu yang akan diberikan satu semesteran misalkan gitu. Yang jelas untuk keadilan pemberian kompensasinya objektif ya, sehingga bisa dipahami oleh semua orang dan mengakui bahwa mereka layak, kita layak itu berdasarkan analisis-analisis yang logis ya gitu. Nah, ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kompensasinya, khususnya yang finansial ya. Ini harus ada unsur keadilan. Nah, keadilan di sini bukan berarti harus sama rata sama besarnya ya, tetapi sesuai dengan proporsionalnya. Kayak tadi berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan lamanya pekerjaan, berdasarkan tadi jabatan yang dimilikinya sekarang, dan lain-lain ya. Kemudian kemampuan organisasi. Jadi yang perlu dipertimbangkan dalam kemampuan organisasinya ya. Kemudian kaitan juga dengan prestasi atau bisa juga dengan performa appraisalnya ya, dengan hasil kinerjanya. Kemudian juga kita juga harus mempertimbangkan juga peraturan pemerintah, jangan sampai terlalu kecil, jangan terlalu besar juga jangan, walaupun kita mampu ya, karena nanti akan ada kena ke penghitungan pajak ya. Kemudian kompetitif, nah, jelas juga ya faktor ini. Jadi SDM itu harus berkompetisi, tetapi sportif,
kompetitif yang baik dan bersih gitu ya. Nah, ini ajas kompensasi itu ajas adil ya. Adil. Besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan atau pegawai disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Tadi udah ya di atas tanggung jawabnya, karena semakin besar berat tanggung jawabnya itu juga harusnya diberikan kompensasi yang lebih. Sehingga kalau tidak, mereka nanti prestasi kerjanya akan menurun. Karena paling tidak akan bilang begini, lah saya kabag dengan kasih sama-sama juga gajinya, pada tanggung jawab saya besar, seluruh pekerjaan punya dia pun saya pada akhirnya yang tanggung jawab. Kalau dia tidak tercapai, saya yang tanggung jawab. Tapi gajinya sama. Nah, ini pada akhirnya dia itu akan menurun motivasi kerjanya atau prestasi kerjanya. Nah, ini juga bisa jadi sebuah penelitian nanti dalam skripsi Anda ya. Gitu. Nah, jadi kompensasi yang dibayarkan setiap karyawan itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawabnya, jabatannya apa, ya, prestasi kerjanya seperti apa, dan memenuhi persyaratan kerja. Jadi kalau yang pekerja tanggung jawabnya tadi rendah tapi diberikan besar, malah yang besar diberikan rendah, nah itu tidak adil. Jadi adil itu bukan masalah sama nominalnya, tetapi harus proporsional sesuai dengan tadi jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatannya dia, prestasi kerjanya dia, dan memenuhi pekerjaan atau persyaratan kerja. Yang kedua, selain azas adil, ada azas layak dan wajar. Nah, azas ini merupakan di mana besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan itu dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Jadi dibayarkan pada setiap karyawan itu memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Jadi layak dan wajar itu sebutlah kita mah standarnya UMR. Jadi memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Karena UMR itu kan sudah dikaji tingkat sesuai dengan kebutuhan hidup yang ideal gitu. Kalau menurut versi manusia yang namanya layak dan wajar itu kan susah karena dia kurang terus. Tapi ini udah dikaji. Jadi paling tidak untuk memenuhi azas layak dan wajar ya sesuai UMR lah gitu kalau di kita mah, karena penentuan UMR itu kan sudah dapat kajian dari semua pihak. Sehingga kalau kita disebut tidak layak dan tidak wajar memberikan kompensasi saat kita sudah sesuai UMR, ya apa dasarnya? Karena kita sudah sesuai. Kecuali kalau kita masih di bawah, berarti kita ini belum layak dan wajar. Kenapa? Karena kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan itu belum memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif. Ya kumaha tidak kebutuhan mah cukup wae, kurang wae, tapi paling tidak kita sudah sesuai UMR. Karena kajian UMR itu upah minimum regional itu adalah berdasarkan tingkat kebutuhan normatif yang ideal di wilayah daerah tertentu, terutama di kabupaten kota tertentu, gitu kan beda-beda. Makanya supaya kita memenuhi perusahaan kita azas layak dan wajar, maka sesuaikan saja dengan tingkat upah minimum regional atau upah minimum kabupaten kota UMK ya. Nah, itu beberapa kompensasi yang bisa kita sampaikan pada hari ini, pertemuan kedua ini ya. Dan saya rasa untuk pertemuan berikutnya kita bisa ini juga sudah ya sharing, share screen. Ini aja kompensasi yang barusan sudah. Nah, ini ya sistem penilaian imbalan. Sistem penilaian imbalan. Di sini ada kemampuan dan keterampilan ya. Jadi dari karyawan tersebut, kemudian motivasinya bagaimana, kemudian pengalaman dikombinasikan hasil kerja individual, kemudian dievaluasi kinerjanya. Nah, nanti ada imbalan intrinsik, imbalan ekstrinsik, kemudian muncul kepuasan, umpan balik lagi ke motivasi, satuin lagi kemampuan pengalaman. Jadi sistem imbalan itu seperti walaupun kalau kita detail tiap hari, tiap bulan begini susah juga ya, paling evaluasinya per tahunan. Jadi nanti perubahannya per tahun saja melalui
UMR tadi. Dan untuk materi ini saya kira kita akan sampaikan pada pertemuan minggu depan ya, pada pertemuan ketiga. Dan untuk pertemuan kedua hari ini saya kira cukup, dan mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan dari apa ini faktor-faktor tadi ya, kompensasi, kemudian yang finansial, bentuknya finansial, yang langsung maupun tidak langsung maupun non finansial ya, yang kita bangganya ada di perusahaan tertentu, kayak misalkan kerja di Rumah Sakit Papua itu kan masih kebanggaannya masih gede ya untuk wilayah Sumedang mah gitu ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu Papua? Kemudian gajinya juga ya kayak saya rasa di rumah sakit enak, lebih gede, dengar-dengar kan kayak gitu tuh. Sehingga saat kita ada saudara yang keterima lupa Papua, wah hebat kamu. Itu pujian-pujian itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri, dan itu menjadi bagian dari kompensasi tambahan kita ya. Itu ya, siapa sih yang nggak tahu Pakuan misalnya, Sumedang. Tapi saat Anda datang ke Cirebon, ya mana ada orang tahu gitu, dan sehingga di situ kepuasan finansialnya menjadi hilang juga karena tidak ada yang tahu. Berbeda dengan Pertamina tadi ya, wah siapa sih di Indonesia yang ngobrol di Aceh Pertamina, oh hebat, ngobrol di Papua, oh hebat gitu ya. Jadi itu yang tadi kita bahas, dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan pada pokok bahasan yang kedua, pertemuan kedua ini pada mata kuliah konsentrasi di khusus mata kuliah sistem balas jasa dan diklat. Karena mata kuliah konsentrasi ini ada 17 SKS ya, 3 SKS-nya mata kuliah ini, ada psikologi yang lainnya, ada psikologi SDM ya, kemudian ada kinerja karyawan atau performa appraisal. Nah, itu juga nanti. Nah, tolong dipahami karena nanti judul skripsi Anda pasti berkaitan dengan ini semua FSDM ya. Dan jika tadi dari materi tadi Anda sudah menemukan beberapa kasus permasalahan yang ada dan tertarik untuk diteliti dengan seperti yang tadi saya sampaikan, saya kira mangga silahkan. Dan mulai sekarang mumpung masih semester 7, karena di akhir semester 7 ini Anda harus mengusulkan sebuah judul ya, sebuah judul penelitian nanti akan dibahas oleh tim DBPTA, Dewan Penyelesaian Tugas Akhir, DBPTA, Dewan Bimbingan Penyelesaian Tugas Akhir gitu ya. Kalau di S3 itu pra-UP itu. Jadi paradigmanya kemana, apa yang menjadi masalah, kenapa Anda mengambil judul ini. Kalau nanti bagus di pra-UP-nya, judul itu di ACC. Kalau di sarjana itu penentuan judul, permasalahannya ada yang catat, tapi dibahasnya sama tim kita di BPTA. Anda tidak hadir mempresentasikannya, maksud Andanya gitu. Kalau di S3, Andanya hadir. Apa yang maksud judul Anda? Kemudian kenapa ngambil ini? Apa yang melatar Anda diterangkan, sehingga nanti layak tidaknya dinilai oleh calon promotor. Kalau belum layak, kalau layak ada kekurangan itu tinggal ditambahin revisi, dan nanti setelah beres baru keluarlah SK judul penelitian berikut promotornya. Kalau di Anda nanti keluarlah SK penelitian skripsi berikut pembimbing dan pembimbing 2-nya gitu. Cuma ajuan judulnya dari Anda berdasarkan permasalahan, nanti layak tidaknya diganti tidaknya judul itu oleh tim ya, oleh tim langsung. Setelah layak oleh tim, Anda diberitahu oleh ketua prodi, kemudian dipetikan SK itu oleh BAAK ya, dan ditandatangani oleh prodi, wadek, kemudian dekan, dan diberikan kepada Anda, kemudian Anda melakukan sebuah bimbingan. Nah, itu prosesnya. Dan mumpung ini masih semester 7, jadi secepatnya Anda melakukan hal-hal tersebut. Dan manakala tadi di apa yang kita sampaikan di sistem balas jasa, kompensasi, dan diklat nanti banyak hal yang bisa diambil, ya silahkan, itu lebih bagus. Dan mulai sekarang Anda sudah mulai menulis selembar-selembar mah gitu ya, supaya saat masuk semester 8 Anda sudah siap
dengan riset yang akan Anda lakukan gitu ya. Dan tadi ingat harus di objeknya perusahaan-perusahaan swasta atau karena manajemen yang kita pelajari manajemen perusahaan. Begitu. Jadi yang tanya-tanya harus di instansi ini sudah tidak tanya-tanya lagi ya karena kita sudah tegas di sini. Jadi ilmu MSDM-nya pun MSDM perusahaan, keuangannya pun manajemen keuangan perusahaan. Walaupun di semua organisasi yang namanya manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen pemasaran pasti ada. Tetapi sekali lagi manajemen yang kita pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis ini adalah manajemen perusahaan ya gitu. Baik itu saja mahasiswa dan mahasiswi semester 7 yang Bapak banggakan. Saya kira hari ini cukup dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, kemudian juga bisa memunculkan ide-ide untuk penelitian nanti ya, tidak sekedar kita paham untuk di UAS, di UTS, tetapi kita juga mampu meneliti kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang sudah bekerja itu alhamdulillah bisa ada pencerahan ilmu ya untuk diimplementasikan. Baik itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Kalau ada benar itu dari Allah, kalaupun ada salah pasti kekurangan karena kebodohan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.